Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa ketemu lagi lewat pembelajaran daring. Semoga kita semua masih dilindungi Allah dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan yang terpenting, kalian tetap semangat. Oke? Untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Perhatikan penjelasan berikut ini tentang materi persamaan trigonometri. Dengan kompetensi dasar 3.1 menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Adapun indikator pembelajaran hari ini menentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri kosinus pada interval tertentu. Setelah mengikuti pembelajaran ini, tujuannya diharapkan siswa dapat menentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri kosinus pada interval tertentu. Menentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri kosinus pada interval tertentu, maka kita harus mengingat 4 kuadran pada pembelajaran sebelumnya. Kita lihat pada kuadran tersebut, nilai cos bernilai positif terletak pada kuadran 1 dan kuadran 4. Maka bentuk umum dari bentuk derajat persamaan cos X derajat sama dengan cos A derajat, penyelesaiannya menggunakan yang pertama X sama dengan A derajat ditambah K kali 360. Yang kedua menggunakan X sama dengan min A derajat ditambah K 360. Sedangkan apabila soalnya dalam bentuk radian, maka penyelesaian cos X derajat sama dengan cos A derajat. Yang pertama, X sama dengan A derajat ditambah K kali 2pi. Yang kedua, X sama dengan min A derajat ditambah K kali 2pi. Adapun nilai K adalah bilangan bulat, dimulai dari angka negatif, yaitu min 2 bisa sampai min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. 2 cos 3x derajat sama dengan 1, di mana X terletak pada interval 0 sampai 180 derajat. Maka untuk menyelesaikan ini, kita rubah persamaan 2 cos 3x derajat sama dengan 1 ini menjadi cos 3x derajat sama dengan 1/2. Kemudian kita cari cos berapa yang nilainya setengah, yaitu sama dengan cos 60 derajat. Baru kemudian kita menggunakan bentuk umumnya, yaitu X sama dengan A derajat ditambah K kali 360 derajat. Sehingga A derajat kita ganti menjadi 60 derajat. Jadi persamaannya menjadi 3x sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita hilangkan koefisien X dengan cara semuanya kita bagi dengan angka 3. Sehingga menjadi X sama dengan 20 derajat ditambah K kali 120 derajat. Kalau sudah ketemu bentuk umumnya, kita
langsung bisa menggunakan K-nya dengan menggunakan K bilan bulat. Karena intervalnya bernilai positif terletak antara 0 sampai 180 derajat, maka kita mulai K-nya dari 0. Sehingga X sama 20 derajat ditambah 0 kali 120 derajat sama dengan 20 derajat. K sama dengan 1, maka X sama dengan 20 derajat ditambah 1 kali 120 derajat sama dengan 140 derajat. Kita berhenti di sini karena kalau kita lanjutkan K sama dengan 1 sama dengan 2, maka nilainya akan melebihi dari interval yang ditentukan, yaitu ketemu 200. Kalau ininya diganti 2 kan 240 tambah 20 280, melebihi dari interval yang ditentukan yaitu 180 derajat. Maka kita berhenti cukup pada K sama dengan 1. Kita gunakan yang kedua, yaitu X sama dengan min A derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka A-nya kita ganti min 60 derajat. Jadi 3X sama dengan min 60 derajat ditambah K 360 derajat. Kemudian kita hilang koefisien X dengan cara semuanya dibagi dengan min 3, sehingga persamaannya menjadi X sama dengan min 20 derajat ditambah K 120 derajat. Itu bentuk umumnya. Kalau sudah ketemu bentuk umumnya, maka kita masukkan K sama dengan 0, sehingga persamaannya menjadi X sama dengan min 20 derajat ditambah 0 kali 120 derajat sama dengan min 20 derajat. Ini tidak memenuhi syarat karena nilainya negatif. Kita hitung K sama dengan 1, sehingga X sama dengan min 120 derajat ditambah 1 kali 120 derajat, nilainya sama dengan 100 derajat. Ini memenuhi syarat. Kemudian untuk K sama dengan 2, X sama dengan min 20 derajat ditambah 2 kali 120 derajat sama dengan 220 derajat. Tidak memenuhi syarat. Maka himpunan penyelesaiannya hanya ada 3, yaitu 20 derajat, 100 derajat, dan 140 derajat, yang memenuhi syarat ketentuan interval 0 sampai 180 derajat. Perhatikan contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Cos 2X derajat dikurangi pi per 4 sama dengan setengah, dengan X terletak antara interval 0 sampai 2pi. Terlebih dulu kita cari nilai dari cos berapa yang sama dengan setengah, yaitu sama dengan cos 60 derajat. Cos 60 derajat ini kita rubah dulu dalam bentuk radian dengan cara dibagi 180 dikali pi, sehingga nilainya menjadi cos pi per 3. Untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu mengingat bentuk umum dalam bentuk radian. Penyelesaian dari cos X derajat sama dengan cos A derajat, yaitu X sama dengan A derajat ditambah K kali 2pi. Maka nilai A kita ganti menjadi pi per 3, sehingga menjadi 2X derajat min pi per 4 sama dengan pi per 3 plus K kali 2pi. Kita hilangkan koefisien X-nya, karena koefisiennya 2, maka semuanya ini nanti kita bagi dengan 2. Tapi terlebih dahulu kita rubah atau kita pindah
suku yang sejenis yaitu min pi per 4 kita pindah ke kanan sehingga menjadi plus pi per 4. Sehingga persamaannya menjadi 2x derajat. Karena pi per 3 dan pi per 4 itu penyebutnya belum sama, kita samakan penyebutnya menjadi 12. 12 dibagi 3 sama dengan 4, kita taruh sini sehingga menjadi 4pi. 12 bagi 4 sama dengan 3, kita taruh sini menjadi 3pi. Sehingga untuk koefisien 2 ini kita hilangkan dengan cara semuanya kita bagi dengan 2. Sehingga persamaannya menjadi x derajat sama dengan 4 per pi 12 dikali 2 sama 24. Ini kan dibagi 2, berarti 12 nya menjadi 24. 2pi dibagi 2 menjadi pi. Karena sudah sejenis, kita kelompokkan jadi satu, sehingga bentuk umum atau persamaan ini menjadi x derajat sama dengan 7 per pi 7pi per 24 ditambah k kali pi. Kita coba k sama dengan 0, karena di situ intervalnya adalah 0 sampai 2pi, yaitu bernilai positif, jadi kita mulai dari 0. K kita ganti dengan 0, sehingga persamaannya menjadi x derajat sama dengan 7pi per 24 ditambah 0 kali pi. Hasilnya 7pi per 24. Sekarang K kita ganti dengan 1. Maka persamaannya akan menjadi x derajat sama dengan 7pi per 24 ditambah 1 kali pi. Hasilnya sama dengan 7pi per 24. Satunya kita samakan penyebutnya menjadi 24 per 24. Sehingga hasil akhirnya 31pi per 24. Kita tidak bisa melanjutkan ke K sama dengan 2 karena nilainya melebihi dari interval yang ditentukan. Kemudian kita menggunakan yang kedua, yaitu bentuk umum yang kedua, x sama dengan min a derajat ditambah k kali 2pi. Sehingga persamaannya menjadi 2x derajat ditambah pi per 4 sama dengan min pi per 3 ditambah k kali 2pi. Kita kelompokkan min pi per 4 pindah kanan sehingga menjadi 2x derajat sama dengan min pi per 3 ditambah pi per 4 ditambah k kali 2pi. Kita samakan penyebutnya menjadi 12 sehingga 2x derajat sama dengan min 4pi per 12 ditambah 3pi per 12 ditambah k kali 2pi. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Kita tulis di sini 4pi asalnya. Dan 3 ini asalnya 12 dibagi 4. Sehingga bentuk umumnya kita rubah dengan cara menghilangkan koefisiennya x sehingga semuanya akan dibagi dengan 2. Persamaannya akan menjadi x derajat sama dengan min 4pi per 24 ditambah 3pi per 24 ditambah k pi. Sehingga bentuk umumnya akan menjadi x derajat sama dengan min 1pi per 24 ditambah k pi. Misal k sama dengan 1. Kenapa k tidak dimulai dari 0? Karena k kalau dimulai dari 0 hasilnya akan bernilai negatif, sehingga tidak memenuhi dengan interval yang ditentukan. Maka kita mulai menjadi k sama dengan 1. Sehingga persamaannya menjadi x pangkat atau x derajat sama dengan min 1pi per 24 kali 1 kali pi sama dengan 23pi per 24. Untuk k sama dengan 2, maka persamaannya menjadi x derajat sama dengan min 1pi per 24 ditambah 2 kali pi, nilainya adalah 47pi per 24. Kita tidak bisa melanjutkan ke k sama dengan 3 karena nilainya akan melebihi dari interval yang ditentukan. Sehingga himpunan potensialnya cukup sampai di sini, yaitu ada 4, yaitu 7 per 24pi, 31 per 24pi, 23 per 24pi, 47 per 24pi. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini.
Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Untuk mengakhiri kegiatan ini, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.